warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada podcast kali ini kita bersama narasumber hebat, Bapak Eko, salah satu warga dari Dusun Puduk, Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusmo. Beliau akan membagikan kiat-kiat sebagai warga masyarakat untuk membekali diri dari paham-paham radikalis. Monggo Pak Eko untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Eko Wiono dari Dusun Puduk, Desa Ngadireso. Dalam hal ini saya akan mengutarakan sedikit pendapat saya mengenai paham-paham radikalisme, sehingga kedepannya mungkin bisa kita pahami secara utuh apa itu dari paham radikalisme. Karena apa? Kita berdiri pada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam budaya, etnis, bahasa, termasuk kepercayaan. Sehingga berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda tersebut, mungkin perlu kita telaah lebih mendalam mengenai apa itu paham radikalisme. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak, mungkin sering kita lihat di televisi, radio, bahkan apapun, berita mengenai kejadian-kejadian yang mungkin kurang enak didengar atau kurang enak dilihat sehubungan dengan hasil dari pemahaman saudara-saudara kita yang kurang memahami arti beragama yang sebenarnya. Contoh dari beberapa berita beberapa tahun yang lalu, mungkin terjadi teror sana sini, terus kejadian ini itu yang akibatnya menimbulkan kegaduhan dalam negara kita tercinta ini. Itu mungkin mengenai ataupun condong kepada salah satu agama. Padahal kalau kita telaah lebih mendalam mengenai kejadian-kejadian tersebut dilakukan oleh oknum, tapi secara umum menjurus ke salah satu agama, sehingga ini yang perlu kita pahami untuk kedepannya. Mungkin terutama bagi kaula muda ataupun kita secara umum yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus memahami lebih mendalam mengenai beragama yang sebenarnya. Kita petik ataupun kita bicarakan masalah beragama. Agama tersebut kalau kita lihat secara utuh dari fungsi dan tujuan adalah mengatur kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berangkat dari situ berarti nilai plus dari beragama tersebut harus menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan atau perbuatan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan ataupun perbuatan jelek. Sehingga kalau menurut kita perbuatan itu baik, berarti ini searah ataupun sejalan dengan tujuan beragama. Dan kejelekan-kejelekan yang terjadi yang mengatasnamakan agama, mungkin inilah yang mungkin kita pahami ataupun kita rasakan pada akhir-akhir ini yang mengakibatkan negara kita gaduh adalah pemahaman yang radikal. Jadi dari beragama tersebut, titik berat ataupun dasar dari pemahaman beragama yang paling benar adalah melakukan ataupun melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi perbuatan yang berbau kejelekan. Dari sini untuk mungkin
kaula muda ataupun masyarakat pada umumnya. Janganlah sekali-kali satu memahami berita, menerima ajakan ataupun ikutan dalam suatu kegiatan yang tanpa ada dasar ataupun kejelasan dan tujuan ataupun arah dari kegiatan tersebut. Lebih-lebih kegiatan tersebut mengatasnamakan satu agama. Karena apa? Ajaran dari agama kita, terutama agama Islam, adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertegas dengan tuntunan yang paling benar, yaitu dari Rasulullah Muhammad SAW. Dari situ kita perlu guru ataupun pembimbing yang dari guru dan pembimbing tersebut mungkin ataupun pastinya mengarahkan kita ke arah yang lebih baik dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Karena suatu agama itu dasarnya adalah dari hati dan kepercayaan, bukan dari paksaan ataupun arahan untuk mengarahkan kita kepada sesuatu yang kurang baik sehingga condong pada perbuatan yang buruk yang akhirnya akhir-akhir ini termasuk kita buka secara jelas mengarah kepada agama kita tercinta, yaitu agama Islam. Sehingga dari pemahaman secara umum di wilayah Indonesia, dari awal tadi sudah saya kemukakan masalah keanekaragaman dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai warga mestinya harus memahami adat dari, khususnya kalau saya ini orang Jawa, dari adat kejawaan kita harus lebih kita kedepankan. Karena apa? Berangkat dari adat budaya itulah mungkin beragama kita itu akan lebih bijaksana, sehingga unsur paksaan dan unsur mengarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik itu bisa kita filter, bisa kita cerna dengan pemahaman-pemahaman yang positif, yang akhirnya tujuan utama dari beragama tersebut tercapai dengan sempurna. Mungkin itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.